Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi di program kesayangan kita, Yubi Lifestyle. Seperti biasa ya, akan ada banyak sekali fashion ternama yang akan kita bahas di sini. Dan tentunya kita sudah sampai di Ijakrung nih pemirsa. Ijakrung ini adalah salah satu toko fashion juga yang menjadi daya tarik bagi masyarakat Aceh khususnya. Dan tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita dan kita juga akan tanya-tanya nih, seperti apa sih fashion yang ada di Aceh gitu ya. Apalagi kalau sekarang, anak zaman sekarang kalau nggak ada fashion tuh kayaknya nggak modern ya. Kalau gitu ini nih ada abang ini, ayo kita dulu deh ya. Ini ada Abang Khairul yang juga salah satu owner Ijakrung. Dan kita juga senang sekali nih bisa hadir dan juga diundang ke sini tanya-tanya tentang fashion seperti apa sih, apalagi fashion Ijakrung ya. Nah kalau gitu Bang Khairul, ini sebenarnya Bang Khairul ini awalnya jadi desainer gitu ya. Gimana nih? Background saya secara pendidikan bukan nggak pernah sekolah di bidang fashion. Saya mechanical engineer, teknik mesin kan, mahir mengolah limbah cair untuk industri sebenarnya. Pernah pengalaman di dunia industri, di NGO juga oke. Tapi karena saya punya punya bukan kemahiran ya, saya punya kesukaan untuk melihat produk-produk yang berkualitas, dan itu saya terapkan di hidup. Misalnya saya beli baju, saya buka di dalamannya, kalau baju yang 2 juta tuh kenapa nih harga mahal sampai 2 juta, saya buka di dalam ternyata jahitannya rapi sekali, nggak ada benang lebih, yang ada unsur-unsur handmade ya. Dan saya senang sekali ngulik-ngulik yang seperti itu. Dari situ timbul ketertarikan untuk membuat produk fashion, walaupun tidak ada ilmu bidang fashion, tapi saya cepat belajar, quick learning kan. Belajar bagaimana pola, bagaimana kain, bagaimana mesin, bagaimana benang, bagaimana produk yang berkaitan dengan fashion, trend forecasting. Saya harus belajar dengan cepat gitu. Dan sesuatu yang kita pelajari dengan kesenangan, dan itu indah sekali tanpa ada paksaan. Bukan seperti sekolah, kuliah itu membosankan kalau kita nggak menyenangi ya. Jadi kalau kita senang gitu, kita tanpa disuruh pun kita akan coba belajar dengan cepat. Sehingga saya memutuskan di 2015 itu saya rilis produk salah satu brand fashion, yaitu Ijakrung. Ijakrung ini adalah produk kain sarung. Di dunia industri fashion ini sendiri, menurut teman-teman ini dunia yang sangat sulit untuk berkompetisi karena ketatnya persaingan di dunia ini kan, apalagi serangan dari produk murah dari China itu juga sangat merepotkan kita sebenarnya. Iya, jadi memang cukup luar biasa. Nah, tentunya ini kita sudah bisa melihat-lihat ya seperti apa sih produk yang ada di Ijakrung ini sendiri. Dan ternyata sih kalau kita lihat fashion itu sebenarnya kiblat fashion tuh kemana sih kalau Ijakrung ini? Nah, jadi gini, fashion itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Benar Bang. Dan ada perempuan, ada laki-laki. Laki-laki perempuannya ada umurnya juga, ada anak-anak, ada remaja, dewasa, dan orang tua. Kita kan harus milih. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin saya membuat salah satu produk fashion yang bisa untuk semua usia, semua jenis kelamin itu. Jadi saya pilih untuk pria, tapi bagian yang main produk saya adalah bagian pinggang ke bawah. Orang biasanya membuat sarung, orang biasa membuat celana, tapi saya buat sarung. Sarung ini sendiri di dunia desainer nih salah satu produk yang sangat sulit untuk mengajak orang untuk memakainya. Sangat sulit itu. Jadi kalau bagi seorang desainer, seniman, dia mudah untuk memakainya. Pada saat dia campaign untuk diajak orang pakai itu sulit sekali. Dan karena saya berhasil mempengaruhi kalangan muda untuk memakai sarung untuk sebagai salah satu pilihan fashion di luar tempat peribadatan, saya mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Oke, nah mungkin ya Bang Khairul juga bisa memperlihatkan nih ke pemirsa di rumah apa aja sih sarung yang ada di Ijakrung ini ya. Nah, kita lihat nih pemirsa ya. Baik. Nah, jadi kalau sarung memang model sarung standar sih. Dia kain yang kain persegi panjang, biasanya bidangnya 2 meter kali 125, dijahit sehingga menjadi bentuk silinder. Makanya dinamakan kain sarung. Tapi yang unik dari Ijakrung ini adalah kita menggunakan basic bahan yang polos, yang tidak mungkin sulit didapatkan dari sarung pada umumnya. Sarung umumnya kan identiknya dengan garis-garis kotak-kotak. Kita pakai yang polos,
tapi kita juga menambahkan ornamen-ornamen, khususnya ornamen etnik keacehan. Yang seperti dilihat seperti ini kan, ini ornamen tahun ini rilis tahun ini, seri tahun ini adalah ganja, seri ganja, tapi kita nggak mengkampanyekan anak muda untuk menghisap ganja. Iya, benar. Tapi ini kita coba Hanya motif ya? Hanya motif aja. Kita coba mengkampen ada sisi positif juga dari daun ganja ini kan. Iya. Jadi yang seperti ini kita combine dari daun ganjanya, ada kita combine dengan motif Acehnya, sehingga ini sangat nyaman dan sangat fashionable dipakai sehari-hari untuk kalangan muda. Oke, nah jadi ini ada warna hijau, kenapa tidak warna lain atau apa? Ini kan kita lihat dengan perpaduan warna ya. Iya. Kalau warna ini kan hijau stabilo gini. Oh, ada warna lain juga ya? Ada. Ini bisa juga di print di kain bahan hitam. Ada berbagai macam jenis bahan. Kemudian bisa di kain merah juga. Oh, ini merah mungkin juga. bisa dilihat ya. Ini lebih hidup ya pasti ya. Nah, jadi ada banyak pilihan kan. Kain ada base-nya warna biru, hitam, hijau, ada merah. Kalau mau lihat yang di bahan hijau yang seperti ini. Nah, jadi kalau kita taruh warna hijau di warna hijau jadi hilang ntar. Oh iya, benar, kita ada hilang. pilihan. Ada hijau stabilo. Mungkin yang seperti inilah. Sampel-sampelnya. Wow, nah mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih, kenapa sih alasannya kenapa harus ijakrung gitu? Kenapa tidak yang lain? Nah, jadi ijakrung itu kan dari segi bisnisnya kan kita lihat ada curug pasar kan. Kita harus peka, kita harus kreatif, kita harus bisa mengambil peluang itu. Kalau ijakrung itu kan dari segi namanya, dari segi nama Acehnya, word positioning daripada kata benda ijakrung itu sudah kuat sekali di kepala orang Aceh. Saya bisa buat statement, tidak ada orang Aceh yang tidak tahu ijakrung, tidak ada orang Aceh yang tidak punya ijakrung. Jadi hampir semua orang Aceh itu punya ijakrung. Nah, walaupun kaya miskin itu dia tetap punya ijakrung. Maknanya apa? Di semua orang kepala orang Aceh itu word positioningnya udah kuat. Kalau kita bilang ijakrung nggak mungkin dia bilang ini nama buah-buahan. Oh iya benar. Nah, udah ada brand itu ya. Udah ada word positioning. Benar. Nah, pada saat kita nge-branding ini jadi brand positioning namanya. Oh iya. Nah, di brand positioning itu menguntungkan sekali buat kita, membantu kita pada saat kita bilang ini ijakrung. Orang pasti bilang itu kain sarung, bukan nama varian buah-buahan gitu. Oh iya. Nah, itu menguntungkan buat kita. Kayaknya kita ngambil namanya ijakrung. Di tahun 2015 ini masih terlihat kuno sekali di kalangan milenial. Di saat itu kan orang lebih western style, nama-nama western, orang lebih suka nama western. Pas kita branding nama ijakrung kok kampungan gitu, masa nama brand kampungan banget. Tapi dengan keyakinan kita bisa coba kibarkan, kita dengung sampai ke seluruh penjuru dunia. Iya, jadi ada keywordnya ya. Ada keywordnya. Ijakrung. Siapa sih yang kenal nama ijakrung ya? Ijakrung ya pasti kain sarung kain gitu sarung, kan. ya. Jadi memang juga cukup luar biasa. Ya. Nah, untuk produknya sendiri ada berapa macam sih kumpulan produk yang Ya, ada di sini? jadi yang main produk kita ada sarung, kemudian ada celana sarung, ada apa namanya? Ada baju kita rilis hanya untuk Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi di sela-sela itu juga kita lihat peluang-peluang yang lain seperti di era pandemi kemarin kita memproduksi juga masker juga kita produksi dengan logo kita. Ini juga sekarang kita juga lagi melihat dari lagi viral kan ada shawl atau sapu tangan yang dijadikan shawl dan ini trend sekali dan ini banyak masyarakat juga dari kalangan jurnalis juga sedang mencari tapi produknya juga nggak ada. Mungkin akan segera kita rilis produk yang serupa. Oke, luar biasa ya tadi terkait dengan model ijakrung yang sudah Bang Khairul paparkan, memang cukup luar biasa. Dan nanti segmen kedua kita akan masuk ke tema yang juga cukup menarik nih pemirsa, yaitu percaya diri dengan modifikasi sarung. Seperti apa sih kita itu bisa meningkatkan percaya diri dengan fashion kain sarung ini gitu ya. Kalau gitu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di UB Lifestyle.